Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi Basar UMKM di Mastion Square, Surabaya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan seorang bintang tamu spesial. Beliau adalah cucu dari seorang pahlawan nasional. Sosoknya sangat menginspirasi orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya seputar pengalamannya beliau, kemudian juga tentang pandangan-pandangan hidupnya gitu ya. Dan yang jelas kita langsung sapa. Di sebelah saya ada Ibu Rusi Rusminiati. Apa kabar Bu Rusi? Terima kasih, selamat malam Mbak. Iya, Bu Rusi, ini saya dengar Bu Rusi adalah cucu dari seorang pahlawan nasional. Mungkin monggo Bu bisa diceritakan. Betul ya Bu ya? Kakek saya Iya. namanya Haji Winoto Danu Asmoro. Beliau dulu adalah pejuang sebelum kemerdekaan NKRI yang berjuang bersama-sama rakyat, berjuang bersama-sama calon-calon pemimpin negara, antara lain seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan teman-teman beliau yang lainnya. Dan kemudian setelah merdeka, beliau diangkat menjadi sekretaris pribadi utama Presiden NKRI ke-1 Insinyur Soekarno, yang biasa disebut juga sebagai perenjaknya Bung Karno. Jadi kalau beliau Insinyur Soekarno Presiden NKRI yang ke-1 ke luar negeri, beliau selalu dikawal atau didahului dengan kedatangan eyang kakung saya sebagai perenjak. Perenjak itu adalah tanda dari datangnya seorang tamu besar. Ya, kebetulan beliau disebut sebagai perenjaknya Bung Karno. Perenjaknya Bung Karno. Perenjak, perenjak itu burung sebagai tanda kedatangan tamu besar. Atau mungkin bisa diistilahkan sekretaris pribadi gitu ya Bu ya? Sekretaris pribadi utama Presiden NKRI ke-1. Wow. Dan beliau menjabat juga sebagai anggota MPR DPR RI dan sebagai sekretaris pribadi utama Presiden NKRI yang selalu menjaga keluarga besar Bung Karno. Wah, luar biasa ya Bu ya. Berarti dekat sekali gitu ya dengan sosok Bapak Soekarno seperti itu. Ya insya Allah begitu, karena sama-sama berjuang, bermeditasi bersama-sama di Bogor sampai Indonesia merdeka dan sampai mengalami kemerdekaan NKRI. Wow, ini luar biasa menarik ya Bu ya. Mungkin banyak pemirsa yang kurang begitu mengenal nama Bapak Winoto Danu Asmoro gitu. Fotonya? Ada ya Bu? Oh ya, mungkin bagi masyarakat yang belum tahu, sosok beliau adalah ini, Haji Winoto Danu Asmoro, eyang kakung saya. Alhamdulillah saya sebagai cucu pertama dari beliau. Berapa Ibu? Berapa bersaudara? Siapa ya? Rusi. Oh saya, Ya. saya berlima bersaudara, perempuan semua, dan kebetulan saya tinggal di kawasan heritage yang baru saja dicanangkan oleh Ibu Tri Risma hari ini sebagai kawasan heritage di Jalan Pregolan Bunder, Surabaya. Jadi rumah yang saya tinggali adalah rumah cagar budaya. Tapi sayangnya sampai saat ini dan detik ini saya belum pernah sama sekali mendapatkan istilahnya ganti rugi untuk memperbaiki atau merenovasi, karena rumah itu memang umurnya sudah 119 tahun Mbak. 119 tahun. 119 tahun. Ya. Nah itu adalah pembelian dan pemberian dari eyang kakung saya Haji Winoto Danu Asmoro. Makanya sekarang dijadikan rumah cagar budaya.
Wow, luar biasa ya. Wah, jadi penasaran nih, saya kepengen sowan ke sana ya. Silakan Bu Rusi. Mbak, kalau ada waktu pasti saya akan terima. Ya, ini menarik sekali ya pemirsa ya. Nah, tadi kan juga sempat disebutkan sedikit-sedikit oleh Bu Rusi gitu ya, bagaimana sosok dari Bapak Haji Winoto yang biasa kita kenal dengan sebutan Mbah Winoto gitu ya, Betul. Bu Rusi. Nah, ini bicara soal Mbah Winoto, tadi kan juga sempat Bu Rusi cerita gitu ya bahwa Mbah Winoto ini juga ikut terlibat juga ya dalam proses itu tadi perjalanan untuk menuju kemerdekaan. Itu seperti apa Bu persisnya, Bu? Ya, kalau dikatakan persisnya saya kurang tahu ya. Mungkin di buku-buku sejarah, Ya. antara lain di Gedung Juang 45, lantai 2 perpustakaan, Jalan Menteng, Jakarta Selatan. Ya. Di sana tersedia banyak-banyak buku tentang pahlawan-pahlawan yang terdahulu, termasuk dengan peristiwa Cikini, yaitu yang akan dibom satu keluarga pada zaman dulu, Ya, ya, pada ya. waktu itu, yaitu keluarga dari presiden kita yang baru dilantik tahun 45. Tadi buku-bukunya semua ada di sana. Kebetulan waktu itu saya dipersilakan untuk membacanya. Ya, 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 ya. Jadi ikut istilahnya menemani proses gitu ya perjalanan untuk menuju kemerdekaan bangsa juga ya, Mbak Ya, Winoto, benar. seperti itu ya. Saya dengar juga ikut terlibat juga dalam peristiwa Rengas Dengklok ya, Bu ya. Itu ya. Oh, kalau peristiwa Dengklok itu kan pertama kali kita mau merdeka. Ya, betul. Jadi para pemuda-pemudi itu menghendaki untuk segera dimerdekakan. Kemerdekaan kita adalah perjuangan dari rakyat dan bangsa Indonesia, bukan sebagai hadiah dari Jepang. Betul, betul. Nah, di Rengas Dengklok itu diculik Mbak di sana untuk membicarakan kapan, di mana, dan bagaimana akan dilaksanakan peristiwa kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 17 Agustus 45. Jadi Mbak Winoto sendiri itu sebagai Pemuda-pemudi pemuda-pemudi yang unik untuk itu ya? menculik Soekarno-Hatta dan melindungi keluarga Presiden NKRI Insinyur Soekarno pada saat itu untuk dibawa dan diamankan, begitu ceritanya. Kemudian Bapak Proklamator RI Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memerdekakan NKRI di Jalan Proklamasi Iya, betul. nomor 56 Jakarta Selatan. Sampai akhirnya setelah proses kemerdekaan itu sudah ada gitu ya, Bapak diangkat ya, Bu ya? Ya, Sebagai Sekretaris Pribadi ya. Utama Presiden. Sekretaris Pribadi Utama Iya, betul. Presiden Soekarno. Ya. Wah, luar biasa. Saya dengar juga bisa disebut sebagai Bapak asuh putra dan putrinya Insinyur Soekarno juga Ya, Bu? insya Allah begitu. Karena kebetulan waktu itu sempat dibawa ke Solo, ke Yayasan Dr. Suharto. Mungkin kalau Ibu Megawati Soekarno Putri sekarang sedang melihat acara kita, pasti beliau teringat pada saat acara di Solo, di kota Solo, Iya, iya. yaitu peristiwa kegiatan sosial dari putra-putri presiden yang dipasrahkan atau dititipkan kepada Eyang Kakung saya Haji Winoto Danu Asmoro sebagai bentuk kegiatan sosial dari putra-putra presiden yang sejak kecil atau sejak awal sudah dilatih untuk bersifat sosial. Wow, Ya, luar biasa. karena di situ ditemukan ibu saya berjodoh dengan putranya Eyang Kakung, ya berjodoh. Gara-gara itu ya? Ya, insya Allah begitu. Luar biasa. Jadi ibu saya dulu salah satu dari fisioterapi dari Yayasan Dr. Suharto, dan kemudian dipertemukan dengan putranya Haji Winoto. Disitulah berjodoh, kemudian hingga lahir saya pada tahun 1963. Wow, luar biasa sekali ya. Wah, Bu Rusi, selama kedekatan dengan Bu Rusi, pasti kan banyak cerita-cerita kan ya, kakek tercinta. Nah, pernah nggak cerita pengalaman apa yang bagi beliau itu sangat berkesan ketika dekat dengan Bapak Soekarno waktu itu? Beliau sangat pendiam ya. Eyang Kakung saya itu lebih banyak tirakat, prihatin, dan menulis. Sepertinya tulisan-tulisan itu ada di
majalah-majalah Femina pada saat itu dan mengirimkan peristiwa-peristiwa ceritanya di dalam suatu bentuk cerita. Yang pada saat itu adalah majalah Femina, majalah Kartini begitu. Dan kalau bercerita tentang saya hanya berpesan bahwa saya diminta untuk hidup jujur, untuk hidup selalu bersyukur, selalu ingat Allah karena Tuhan lebih tahu dan hidup itu sifatnya adalah sementara. Katanya begitu. Wow, luar biasa. Kata ya. beliau sangat-sangat sederhana. Jadi di rumah itu di rumah Purworejo kan setelah beliau dari Jakarta pensiun kemudian dimakamkan di Purworejo yang sebelumnya menjadi rumah keluarga besar. Di Purworejo itu tidak ada namanya daging, itu tidak ada. Jadi semua tahu dan tempe, hanya pengolahannya yang berbeda-beda. Di situ saya melihat bahwa begitu sederhananya beliau, padahal beliau adalah yang berusaha sekuat tenaga agar NKRI ini secepatnya merdeka begitu. Artinya sosok penting tapi bawaannya sederhana gitu ya, dan Ya, insya Allah begitu. betul. Insya Allah begitu. Berusaha mengimplementasikan nilai sederhana itu kepada keluarganya. Nah, gitu ya. terutama pada anak cucunya ya, terutama kepada saya masih teringat betul setiap saya sowan itu yang beliau berikan kepada saya itu bukan uang, tetapi amplop yang diberikan kepada janda-janda, antara lain janda Ahmad Yani, terus beberapa janda-janda yang telah gugur, yang seputaran Purworejo dan Jogja. Jadi saya selalu diberi uang amplop itu untuk diberikan kepada para ibu-ibu janda-janda para pahlawan itu. Nah, kemudian saya sendiri hanya diarahkan untuk memperbaiki makam-makam kuno, membersihkan makam kuno, itu aja yang diajak. Kemudian makan di ayam goreng atau ikan, ya hanya itu aja. Terus beli baju batik Solo, Jogja. Jadi beliau sangat mengangkat derajat rakyat Indonesia lah intinya, hasil-hasil produksi Indonesia. Jadi cinta tanah air juga ditanamkan Sangat gitu ya, luar biasa. keluarga terdekatnya seperti itu ya. Ini saya penasaran kan, ketika peristiwa G30 SPKI pada waktu itu Bang Ina kan masih bersama dengan Bapak Soekarno ya. Oh maaf, kalau Anda bertanya tentang itu saya tidak tahu karena saya masih umur 1,5 tahun. Jadi saya nggak bisa cerita juga nggak bisa melihat maksudnya melihat dari sejarah. Saya tidak ingin membahasnya karena saya tidak tahu. Ya karena saya masih sangat kecil, masih 1,5 tahun umur saya. Oke. Berarti setelah masa pensiun aja ya. Nah, kegiatannya apa aja sih? Setelah masa pensiun, ya beliau memperbaiki seperti sarana umum, masjid, musola, kemudian tempat-tempat bermain para pemuda-pemudi, membersihkan makam-makam kuno. Itu yang beliau kerjakan bersama keluarganya. Saya kira itu. Sampai beliau meninggal pun tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sekalipun ada fasilitas itu. Jadi beliau sekarang dimakamkan di Purworejo, Banyu Urip. Ya mungkin karena tidak mau merepotkan negara, tidak mau merepotkan teman-teman seperjuangannya yang sekarang sudah yang saat itu menjabat. Beliau kepinginnya dimakamkan di tanah kelahirannya. Tapi alhamdulillah sejak Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi seorang presiden, beliau memberikan kebijaksanaan bahwa makam itu sudah boleh diadakan upacara bendera. Ya, upacara bendera di sekitar makam oleh Musbida. Jadi untuk setiap peringatan Hari Pahlawan ya, seperti itu juga. Setiap tanggal 17 Agustus. Ya. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan NKRI. Ya, luar biasa sekali ya. Sepertinya banyak sekali pengalaman-pengalaman seru dan menarik ya yang tadi disampaikan oleh Bu Ruisi. Kita break sebentar boleh ya Bu ya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah jeda pada berikut.
selahing ana maya-maya katon angendanu ingkang ing pangwitan hanyarengi soroting surya harsa madhangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadhangi sasana minangka Purwaka. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Spot in BBT. Seperti pada episode sebelumnya, kami kembali hadir untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kejadian-kejadian unik tak biasa yang ada di sekeliling kita dan pastinya sayang untuk dilewatkan ke sebuah tayangan yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dan selama 30 menit ke depan informasi tersebut akan kami rangkum dalam... Oke, apa kabar pemirsa Tri UKM? Kembali hadir bersama saya Hendra di Tri UKM, dan seperti biasa Tri UKM kita akan membahas tentang UKM-UKM yang ada di Surabaya dan di sekitarnya. Ini adalah karya-karya dari teman-teman yang ada di sini dari Wistara Batik ya. Ya ini ada topi, nggak cuma tadi topi aku pakai topi apa? Topi apa tadi? Kita masih bersama-sama di program Surabaya Now dan kita akan melanjutkan obrolan seru kita dengan Ibu Rusi Rusminiati. Dia adalah cucu dari pahlawan kita, Bapak Winoto Danu Asma. Iya, Bu Rusi. Ya. Tadi kan Bu Rusi sempat menjelaskan juga, bercerita banyak gitu ya, bagaimana survivalnya keluarga pahlawan gitu ya. Dan ini ternyata Bu Rusi ini punya usaha nih, saya lihat kan sudah ada di Basar Sejuta UMKM ya, dan ini adalah gerainya Bu Rusi nih pemirsa. Nah ini juga ada beberapa produk yang dari Bu Rusi, Suraya Hijab Instan. Nah, itu boleh diceritakan Bu sebenarnya gimana awal ceritanya Bu Rusi bisa mempunyai usaha hijab instan seperti ini? Oh, terima kasih. Iya. Sebenarnya diawali dari keinginan anak saya yang mau menulis skripsi, tapi beliau menunggu, anak saya menunggu sampai penulisan dan skripsinya selesai, ingin mempunyai usaha agar merasa bebas dalam hal ekonomi, dalam pengertian bisa membelanjakan dari usahanya sendiri. Nah kemudian karena saya waktu itu kepingin mendampingi dan mensupport dia, saya mengupdate kuliah saya yang ada program kewirausahaan di semester 5 dan semester 7. Nah, jadi saya waktu setelah acara kegiatan selesai ya tertarik dengan UMKM ini. Karena pada saat kewirausahaan ada prodi program studi dari akuntansi itu yang pada semester 7 adalah praktek UMKM, praktek usaha online maupun offline gitu. Nah, kalau program ini sendiri Basar Sejuta UKM saya sampai sempat ada di sini adalah karena kami di dalam komunitas, ada komunitas UMKM namanya, tapi itu tidak dapat bantuan dari pemerintah, tidak. Kami berusaha secara mandiri, swasta, pribadi, dari uang kami pribadi, Swadaya sendiri ya? Swadaya. Kemudian dipanggil, diadakan makan bersama oleh Pak Ali Markus, pemilik Mas Pion Group. Kemudian beliau berwacana ingin membuat sejuta UMKM. Nah, waktu itu terutama saya dan teman-teman teringat dengan namanya Pak Cucuk Sumardiono sebagai CEO Ram TV yang berkeinginan untuk mengorganisir, untuk mengadakan sejuta UMKM inilah program-programnya ke 5 kota besar di Jawa Timur. Nah, kebetulan di sini ada di Surabaya. Nah, Pak Ali Markus memberikan kesempatan untuk memakai salah satu dari mall beliau, yaitu yang di Jalan Ahmad Yani,
Masbion Square, Ya. lantai 2, sebagai sarana dasar sejuta UMKM. Begitu kiranya. Wow, luar biasa ya. Nah, ini berarti untuk usahanya Bu Rusi sendiri, Hijab Instan Suraya gitu ya, itu sudah jalan berapa tahun Bu? Nah, ini ceritanya baru startup, Mbak. 2 tahun mungkin akhir Desember nanti. Wow, itu semangat ya Bu ya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan anak saya juga semangat. Nah, anak saya kebetulan ngambil salah satu usaha, yaitu pembuatan hijab instan. Ini seperti apa sih Bu? Hijab instan itu seperti apa? Hijab instan itu hijab yang dipakai tanpa memakai sarana lainnya. Jadi dipakai langsung bisa untuk lebih kelihatan cantik dan percaya diri. Makanya motonya adalah Suraya Ya. Design Biu. Oh. Suraya itu diambil dari mana Ibu? Kalau Suraya sendiri artinya gugusan bintang. Iya. Apa nih maksudnya bisa dulu? Kalau menurut saya adalah jadilah dirimu sendiri lebih bercahaya, begitu lebih terang ya. Menjadi dirimu sendiri. Jadi ketika kita jadi diri sendiri, Nah. kita akan terlihat lebih cantik, kelihatan ya. Lebih percaya diri. Itu ya. Ya, lebih itu percaya diri. maksudnya, filosofinya. Filosofinya seperti itu, luar biasa sekali makanya ya. Nah, ini selama hampir 2 tahun perjalanan berkembangnya usaha Suraya Hijab Instan ya Bu ya, sudah dipasarkan kemana saja Bu? Alhamdulillah masih di sekitar Jawa Timur saja. Jadi baik online maupun offline. Jadi Basar Sejuta UMKM ini alhamdulillah sepertinya mengerti tujuan dari para UMKM ini ya, yang harus memasarkannya terutama di Jawa Timur sendiri untuk kekuatan Jawa Timur. Iya, luar biasa. Nah, untuk gerai tetapnya sendiri ada di mana Ibu? Kalau gerai tetap saya tidak punya, karena itu juga menyangkut modal. Sebetulnya kepingin sekali ya. Tetapi kalau mau bertemu dengan perjanjian bisa di rumah saya, di Jalan Regolan Bunder. Karena memang itu menjadi satu dengan rumah, jadi harus memakai perjanjian. Kadang-kadang saya harus beristirahat bersama keluarga saya. Jadi memang sekarang fokusnya lebih ke penjualan online gitu ya. Karena Online, zamannya sekarang kan cuma ya. digital ya. Betul. Berarti ya. Dan offline-nya adalah pada acara dasar-dasar dan pameran di mall-mall. Dan ketika pameran-pameran ini banyak difasilitasi ya oleh komunitas UMKM sendiri ya, seperti itu ya. Pengertian difasilitasi ya tetap membayar, kecuali kalau acara kegiatan yang di cover oleh pemerintah seperti di acara Grand City gitu. Karena itu pun juga harus antri. Saya pun baru sekali itu difasilitasi oleh salah satu komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Selama ini untuk promo-promonya biasanya di-share kemana Ibu? Ada IG-nya mungkin, atau ada Facebook-nya? Oh Bisa ya, disampaikan juga di ke pemirsa? Instagram Suraya_ID. Dan untuk kiat-kiatnya Bu, gimana nih? Kan banyak sekali nih untuk usaha-usaha sejenis dan juga banyak sekali ya istilahnya diversifikasi produknya. Nah mungkin untuk survive atau mungkin untuk lebih ke depannya lagi bisa semakin berkembang, mungkin dari Bu Rusi pribadi ada tips-tipsnya nggak? Ya sebenarnya tipsnya ya kuat mental aja. Itu aja tipsnya, hanya kuat mental. Kemudian permodalan, terus terang kami bukan orang kaya. Jadi sudah saya terangkan di awal bahwa kakek saya adalah orang yang sangat sederhana. Dan kami bukan orang kaya, juga bukan seorang pejabat. Jadi saya memang berharap dari Kepala Dinas Koperasi UMKM, Bapak Hadi Purnomo, untuk lebih memperhatikan generasi cucu-cucu para pejuang. Terima kasih sebelumnya. Luar biasa ya. Oke, kita break sebentar ya Bu Rusi, kita lanjut lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Surabaya Now. Salam jumpa adik-adik di rumah, apa kabar? Adik berharap kalian dalam keadaan prima hari ini, dan kita seperti biasa bersama teman-teman kalian akan
belajar gambar. Oke. Yang di sini jangan lupa ada matanya begini juga boleh. Jangan lupa untuk memberi gelap dan terang. Nah, ini ada teman kalian 3 orang. Kita bahas. Focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come true. So when I feel another touch, so when I start another fire, so wanna know another key. Kembali lagi dalam program Surabaya Now, dan kita akan masih lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng Ibu Rusi Rusumiati. Dia adalah cucu dari Bapak Winoto Danu Asmoro, pahlawan nasional kita. Bu Rusi, Ya, Mbak. ya, kembali lagi ya, kita membahas sosok Bapak Winoto atau Mbah Winoto ya, yang lebih populernya begitu. Nah, dari sisi Bu Rusi sendiri sebenarnya apa sih sosok dari seorang Mbah Winoto itu yang paling berkesan, membekas di benak Bu Rusi? Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya ceritakan lebih dulu tadi, dia itu memberikan semangat hidup dalam kesederhanaan. Jadi beliau menceritakan bahwa beliau dulu juga hidupnya sederhana, tidak bermewahan, dan mengharapkan anak cucunya juga seperti itu, tetapi tidak pernah meninggalkan yang namanya Sang Pencipta. Semua berasal dari Sang Pencipta dan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keinginan dan cita-citanya beliau, mungkin ada yang pernah Bu Rusi dengar gitu ya, apa sih yang masih belum kesampaian, Bu? Saya sebelumnya minta maaf lebih dahulu kepada Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko, Bapak Jenderal TNI Muldoko, karena sudah saya share di WA saya yang foto bersama pada saat acara UMKM di Kediri Hotel Surya, kira-kira 4 atau 5 bulan sebelum Bapak Muldoko diangkat menjadi KSP pada hari Jumat Legi jam 10 pagi di Istana Negara. Saya kemudian bertemu kembali beliau yang kedua di Jatim Expo pada saat kedatangan Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo, dan pernah saya bertanya pada beliau, sebenarnya tadi itu tidak saya rekayasa atau saya pelajari lebih dahulu, spontan saja saya menyatakan, Pak, saya kepingin, saya kehilangan pedangnya Eyang Kakung saya, yaitu pedang samurai yang mendapatkan keistimewaan sebenarnya pada saat itu diberikan oleh Kaisar Jepang pada saat Indonesia sedang menghadapi kemelut masa-masa pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Wah, luar biasa, pedang samurai ya? Pedang samurai dari negeri Jepang yang diberikan oleh Kaisar Jepang kepada Eyang Kakung saya yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Utama Presiden NKRI ke-1 Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kemudian Pak Muldoko menjawab, wah, saya tidak tahu gitu. Nah, kebetulan kalau beliau seorang pejabat, ya saya diam saja. Saya tidak mau meneruskan atau melanjutkan lagi pertanyaan saya diam dan saya kembali ke belakang. Untuk sampai saat ini saya mengharap dan berdoa kepada Sang Pencipta atau Allah, barang tersebut keinginan saya ingin saya serahkan kepada museum sebagai kenang-kenangan dari perjuangan beliau sebagai salah satu dari tim
proklamator ya, tim ya, saya ulangi lagi, tim proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baik. Jadi kalau mungkin pemirsa yang ada di rumah mungkin juga ada yang mengetahui informasi lebih lanjut bisa menghubungi langsung Bu Rusi, bisa ya Bu ya? Baik, terima kasih Mbak. Saya senang sekali jika memang ada yang tahu atau mengerti bahwa sejarah pedang samurai itu adalah sebenarnya milik Haji Winoto Dani Asmoro yang pada saat itu diserahkan kepada Bapak Sumitro Maskun sebagai Dirjen Pemerintahan Urusan Otonomi Daerah pada saat itu untuk diberikan sebagai pendamping atau dikatakan sebagai apa ya, ya pendamping lah lebih baik begitu. Pada saat beliau menjabat sebagai Dirjen PUOT, Departemen Dalam Negeri. Nah, setelah itu karena beliau tidak mempunyai putra kandung, tidak mempunyai anak kandung, saya tidak tahu kemana lagi benda itu. Tetapi saya berharap karena benda itu sangat bersejarah, bagi yang tahu mungkin bisa menghubungi di nomor telepon atau WA saya 0851 003 777 19. Baik, ya. Saya tinggal di Surabaya. Baik. Pemirsa, jadi mungkin kalau Anda tahu sedikit informasi seputar peninggalan benda pusaka tadi ya, pedang samurai tadi, mungkin bisa langsung menghubungi Ibu Rusi Rusmiati ya. Tinggal begitu. Bu, yang terakhir nih Bu, apa harapan kedepannya bagi pemerintah nih, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan para keluarga pahlawan itu? Apa sebenarnya yang ingin Bu Rusi sampaikan? Insya Allah ini bisa apa ya, terekspos dalam pengertian positif ya. Pertama yaitu memberikan motivasi semangat kepada putra-putri pahlawan, karena sebentar lagi adalah hari 10 November. Surabaya sebagai kota pahlawan, saya sangat berharap sekali. Dan harapan saya, bagaimana sebenarnya rumah saya itu sangat-sangat besar sekali menurut ukuran ekonomi keluarga saya. Tetapi alhamdulillah sudah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah, dan Ibu Tri Risma hari ini juga sudah menjadikan kawasan jalan di depan rumah saya menjadi kawasan jalan heritage, kawasan heritage. Jadi saya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menjadikan rumah itu benar-benar lebih baik atau lebih kokoh, lebih kelihatan sebagai peninggalan yang tidak ditelantarkan. Terima kasih. Itu lagi Bu, udah yang ketinggalan nih, pesan bagi para generasi zaman now ini ya, bagaimana supaya mereka tuh lebih peduli gitu ya ada keberadaan dan jasa-jasa para pahlawan nasional. Apa nih pesannya Bu disampaikan pada para pemirsa, terutama para generasi zaman now Bu? Ya, pertama ya pastinya kuat mental ya. Dalam kondisi dan situasi apapun, kita cinta dan sangat mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berjuang. Mungkin seperti saya, dengan berkumpul melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, usaha mikro, menengah, kecil, miliaran. Kalau dikumpulkan miliar tuh. Ya, usaha ini memang perlu suatu kekuatan mental dan perhatian pemerintah dan stakeholder untuk tetap bisa memperkuat perjuangan para anak bangsa, terutama putra-putri pahlawan. Pastinya begitu ya Bu ya. Insya Allah begitu, insya Allah begitu. Dan jangan lupa juga untuk selalu menghargai jasa para pahlawan ya, pastinya begitu ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai para pahlawannya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rusi Terima sudah hadir di kasih. Surabaya Now. Terima kasih juga sudah kisah yang sangat menginspirasi para pemirsa yang ada di rumah dan semua audiens yang ada di sini gitu ya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga bermanfaat tentunya bagi kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih juga untuk
Basar Sejuta UMKM yang ada di Mas Kiosker sebagai fasilitator tempat. Dan saya Faria Mei, terima kasih juga bersamaannya, mohon pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.